Jika Anda tidak lahir di negara Anda dan memiliki kesempatan untuk hidup di bagian lain dunia, di mana Anda ingin tinggal? Mungkin karena fasilitas hidup modern dan budaya yang dipromosikan di negara-negara seperti Amerika dan Inggris, mereka lebih menarik perhatian. Mungkin saya salah, dan Anda lebih suka hidup yang tenang dan damai, sekaligus termasuk di antara mereka yang menyukai iklim dingin. Dengan kata lain, mungkin Anda ingin merasakan diri Anda terbenam di alam yang luar biasa. Tempat yang jauh dari keributan dan keramaian dunia. Tempat dengan sedikit ketegangan politik dan pendapatan yang lebih tinggi dari standar global. Secara umum, siapa di antara kita yang tidak memiliki mimpi dan harapan untuk hidup di sebuah negeri di mana kebahagiaan dan ketenangan menjadi norma? Dan tepat sekali, Norwegia adalah tempat seperti itu. Negara pegunungan di utara benua Eropa, di mana 70% wilayahnya tidak dapat dihuni karena dingin yang ekstrim. Oslo adalah kota terbesar dan ibu kota negara ini, sekaligus pusat utama ilmiah, budaya, ekonomi, dan administratif negara ini. Populasi negara ini sangat rendah dibandingkan dengan geografi tempat kita tinggal, dan dengan arsitektur megah serta aturan-aturan tidak konvensionalnya, ia menarik perhatian. Norwegia adalah sebuah peradaban di planet kita tetapi terus hidup secara independen dari bagian lain dunia. Mari kita periksa Norwegia dari jarak yang lebih dekat dan menilai apakah itu negara impian atau tidak. Saat ini, sementara jam kerja umum di bagian lain dunia antara 8 hingga 12 jam, apakah Anda tahu bahwa rata-rata jam kerja di Norwegia sekitar 6 jam? Ya, Anda dengar benar, aturan Norwegia tidak menganggap aktivitas industri berat dan jam kerja yang melelahkan sebagai definisi yang tepat dari sebuah negara maju. Dan ia bertindak bertentangan dengan tatanan yang ada di dunia. Oleh karena itu, masyarakat ini sangat sehat secara mental dan fisik serta hidup dalam kebahagiaan sempurna. Penduduk negara ini lebih memilih aktivitas di industri-industri sangat maju dan dari segi ini, mereka mempertahankan sumber terbesar ketenangan yaitu alam. Pemerintah, dengan cara yang sama seperti yang telah mengurangi jam kerja untuk kesejahteraan rakyat, telah menyediakan kondisi untuk memperoleh pendapatan tinggi dan karena alasan ini, mungkin itulah sebabnya orang-orang sama sekali tidak memikirkan penipuan dan menipu satu sama lain. Selain itu, agar warga negara menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman-teman mereka, pemerintah Norwegia berusaha agar orang-orang lebih banyak melakukan rekreasi pribadi dan dengan cara ini, mendapatkan pikiran yang sehat dan kreatif. Bahkan dalam hal ini, mereka telah berkembang sedemikian rupa sehingga menentang fungsi umum penjara. Peraturan penjara di Norwegia berusaha untuk, alih-alih menghukum, menyiksa, dan memisahkan para pelaku kejahatan dari manusia, mempersiapkan para tahanan kembali untuk hadir di masyarakat dan mencegah mereka melakukan kejahatan sebelumnya. Untuk topik ini juga, banyak fasilitas yang disiapkan untuk mereka. Jika Anda melakukan sedikit penelitian, Anda akan menyadari bahwa hampir tidak ada penjahat yang melakukan kejahatan yang sama setelah keluar dari penjara. Sebagai contoh, para tahanan memiliki akses penuh ke internet. Dan mereka tinggal di kamar-kamar yang setara dengan kamar hotel. Bahkan di penjara, mereka memiliki toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di penjara, profesi seperti memasak, menjahit, memperbaiki mobil, dan tata rambut diajarkan kepada mereka agar mereka bisa menggunakan keterampilan tersebut untuk mencari pekerjaan saat keluar dari penjara. Dan patut disebutkan bahwa negara ini pada tahun 2007 Masehi diakui sebagai negara paling damai di dunia. Orang-orang Norwegia adalah masyarakat yang mengintegrasikan arsitektur mereka dengan bangunan-bangunan kecil dan warna-warna yang selaras dengan alam. Agar Anda bisa hidup di rumah-rumah dengan tampilan yang indah. Orang-orang Norwegia membangun lingkungan hidup mereka di tempat-tempat di mana mereka bisa menyatu dengan alam. Selain itu, karena mereka menjaga lingkungan mereka dengan baik, di mana saja di negara itu yang Anda minati untuk tinggal, alam yang sangat bersih dan murni akan menyambut Anda. Mengenai jalan-jalan, saya harus katakan bahwa untuk menghindari kerusakan pada penampilan alam, mereka menggunakan banyak terowongan dan jembatan, dan karena populasi yang rendah, mereka tidak memiliki masalah lalu lintas. Selain itu, mereka tidak memiliki pandangan positif terhadap pembangunan hotel besar dan lebih memilih tempat penampungan komersial. Dengan cara pandang seperti itu, mereka telah menciptakan surga impian untuk diri mereka sendiri. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak mentah, gas alam, dan air tawar, dan relatif terhadap populasinya, merupakan produsen terbesar non-Timur Tengah minyak dan gas alam di dunia. Mungkin menarik untuk diketahui bahwa negara Norwegia tidak menggunakan pendapatan dari ekspor minyak untuk pengeluaran sehari-hari negara, melainkan menyimpannya di dana khusus sebagai dana investasi untuk generasi mendatang. Di sisi lain, di Norwegia, orang-orang tidak berduyun-duyun ke pusat perbelanjaan untuk hiburan dan rekreasi, dan mereka tidak mengurung diri di rumah dengan film, serial, dan game karena mereka telah menciptakan dunia yang menakjubkan untuk diri mereka sendiri.
Hiburan terbaik mereka adalah olahraga air di danau-danau, mendaki gunung, menjauh dari keramaian manusia, berjalan kaki, dan berkemah di alam, yang mereka anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dan selama aktivitas ini, mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan perayaan alam yang meriah, yaitu pemandangan indah cahaya utara, mengingat Norwegia juga terkenal untuk olahraga musim dingin. Pemerintah hampir di semua wilayah pemukiman telah membangun sebuah lintasan ski dan menyediakannya untuk masyarakat. Di musim panas, surga dingin ini menawarkan kondisi yang baik untuk pergi ke laut, dan manusia menyerahkan diri mereka ke air-air yang bersih dan belum terjamah. Jika Anda adalah warga Norwegia dan berpikir bahwa Anda memiliki bakat unik, Anda tidak perlu menjadi terkenal atau muncul di acara pencarian bakat televisi untuk menampilkan diri. Pemerintah memberikan dukungan keuangan bagi siapa saja yang bisa memanfaatkan bakatnya dalam suatu kegiatan dan menciptakan layanan atau produk, serta menyediakan tempat untuk iklan di lokasi umum. Di negara ini, Anda tidak perlu membayar biaya apapun untuk pendidikan. Bahkan jika Anda adalah warga negara lain, Anda bisa memanfaatkan universitas-universitas Norwegia secara gratis. Masyarakat maju seperti Norwegia dikelola berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang kokoh, di mana warga negara menikmati hak untuk memilih dan mengajukan diri mereka untuk jabatan-jabatan publik. Namun, karena tradisi sejarah, beberapa pengaruh kerajaan tetap terlihat di negara-negara ini. Tentu saja, kekuasaan yang sebenarnya terletak di tangan badan pemilihan, sementara kerajaan hanya berperan secara simbolis. Keluarga kerajaan tidak pernah memiliki hak atau kekuasaan yang tidak terbatas, dan tidak ada keunggulan hukum bagi seseorang atas yang lain. Selain itu, masyarakat Norwegia tidak terlalu taat secara religius dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah, di mana banyak orang menggambarkan diri mereka sebagai ateis, meskipun deskripsi ini biasanya diungkapkan secara tidak langsung. Pemerintah melindungi kebebasan berpendapat dan beragama, dan tidak menerapkan kebijakan represif dalam konteks ini. Sebenarnya, ada banyak asosiasi dan institusi yang berhubungan dengan agama-agama berbeda di negara ini, dan pemerintah bahkan telah mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk individu dengan keyakinan yang beragam. Sementara banyak negara berusaha bergabung dengan Uni Eropa, pemerintah Norwegia menganggap kualitas hidup rakyatnya lebih baik daripada yang berlaku di Eropa. Nah, tanpa membahas sejarah negara ini dan mengenal Viking, kita tidak akan memiliki pemahaman yang benar tentang Norwegia. Norwegia sepanjang sejarah bergantung pada negara-negara Swedia dan Denmark, sehingga sebagian besar sejarah negara ini dihabiskan di bawah pendudukan Swedia. Negara Norwegia secara lengkap memisahkan diri dari Swedia pada tahun 1814 dan dari Denmark pada tahun 1905. Namun, jika kita ingin melihat masa lalu yang jauh dari Norwegia, saya harus katakan bahwa 18.000 tahun yang lalu, Norwegia tertutup es. Secara bertahap, udara menjadi lebih hangat, es mencair, dan kelompok pertama manusia sekitar 11.000 tahun yang lalu di zaman Neolitikum dari Jerman menuju ke wilayah ini. Seiring berjalannya waktu, udara semakin hangat dan hutan-hutan mulai tumbuh. Orang-orang secara bertahap beralih ke pertanian dan pemeliharaan hewan ternak. Penduduk di wilayah ini memiliki kapal-kapal yang bagus karena kebutuhan yang timbul dari kondisi geografis, sehingga mereka sering melakukan perjalanan laut yang panjang dan disebut Viking. Mereka berdagang, melakukan perampokan, berperang, dan menawan orang-orang untuk dijadikan budak. Banyak Viking meninggalkan Norwegia dan menetap di tempat lain seperti Islandia. Dengan keterbatasan jumlah penduduk, masalah kemacetan lalu lintas hampir tidak ada, dan pembangunan hotel besar umumnya dilarang. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih untuk membangun fasilitas penginapan komersial yang kecil dan elegan. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk menciptakan surga yang menakjubkan bagi diri mereka sendiri. Selain itu, hak-hak hewan adalah prioritas di negara ini. Misalnya, Anda tidak bisa mensterilkan hewan peliharaan Anda hanya berdasarkan keinginan pribadi Anda saja. Pemerintah melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa hewan-hewan mendapat perawatan yang baik. Hewan-hewan liar di alam tidak melihat manusia sebagai hal yang menakutkan, dan seringkali menikmati berbagi lingkungan mereka dengan orang-orang. Berburu hewan-hewan ini dapat mengakibatkan hukuman penjara yang ketat. Salah satu aktivitas yang sangat terlihat di negara ini adalah memancing. Pondok-pondok memancing dibangun dengan teliti dan penuh perhatian, dan dalam keindahan serta daya tarik tidak kalah dengan atraksi lainnya di Norwegia. Atap pondok-pondok ini dan rumah-rumah pedesaan ditutupi dengan tanah, sehingga keharmonisan dengan alam terjaga. Oleh karena itu, bahkan di atap beberapa rumah, berbagai tanaman juga ditanam. Terdapat banyak situs bersejarah dan kuno di Norwegia yang mencerminkan sejarah kuno dan budaya maju Norwegia. Selain tempat-tempat itu, alam yang asri dan hijau di negara ini juga sangat indah dan menarik. Dari atraksi wisata paling terkenal di Norwegia adalah Fjordfjord.
Geirangerfjord adalah salah satu fjord paling indah di Norwegia, dengan panjang 15 km di bagian barat daya negara ini, serta menjadi tempat yang tepat untuk memotret alam liar dan belum tersentuh di Norwegia. Jika kita mempertimbangkan semua fitur dan keuntungan ini, maka memang tidak berlebihan jika kita menyebut negara seperti ini, yang memiliki aturan terbaik dan karunia alam yang luar biasa, sebagai surga di bumi. Terima kasih banyak karena telah menemani saya hingga akhir. Jika Anda menyukai jenis konten ini, Anda bisa memberikan like dan subscribe untuk mendukung kami. Selamat tinggal.